Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun secara onsite. Kita kembali boleh berkumpul ini semua karena kasih setia Tuhan. Ya, kembali pada sore hari ini lewat pujian penyembahan kita diingatkan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, kasih-Nya tidak pernah berkurang. Ya, pemeliharaan dan pertolongannya selalu tepat waktu bagi kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan, ya, melanjutkan apa yang minggu lalu kita bahas, bicara tentang doa. Judul firman Tuhan hari ini saya kasih judul gagal konsisten lagi. Ya. Namanya konsisten itu bukan sekedar memulai, tapi menekuninya. Namanya konsisten itu bukan sekedar satu langkah, tapi beratus-ratus, beribu-ribu langkah ke depan, dilakukan terus-menerus. Dan namanya konsisten ini merupakan satu hal yang sangat tidak mudah. Dan banyak di antara kita yang mungkin hari ini sedang mengalami hal ini. Kita lagi gagal konsisten untuk sabar, ya, konsisten untuk baca firman, konsisten untuk berdoa. Aduh, kayaknya susah sekali. Nah, pada kesempatan sore ini kita mau sama-sama belajar salah satu hal yang sering kali saya lihat seseorang gagal konsisten dan ketika kembali mau memulainya sudah putus asa duluan adalah doa. Kita lihat sama-sama. Lukas 18 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang minggu lalu kita sempat bahas hal ini. Kita akan ulangi. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, ya. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Silakan. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Ya, lewat ayat yang pertama kita sama-sama baca bahwa perumpamaan ini ditulis untuk mengingatkan, mendorong kita untuk kita sama-sama tekun di dalam doa. Untuk kita sama-sama konsisten di dalam doa. Janda ini begitu tekun meminta kepada hakim. Minggu lalu kita sama-sama lihat kenapa janda ini begitu tekun. Di slide saya tuliskan, yang pertama, si janda ini benar-benar butuh. Dia benar-benar pengen pembelaan itu. Jadi akhirnya dia terus mengulang meminta. Mungkin hakim ini ada di fase kehidupan dia merasa terganggu. Katakan terganggu. Terganggu oleh permintaan si janda ini. Tapi karena dia merasa benar-benar butuh, akhirnya dikabulkan. Minggu lalu kita udah bahas hal ini. Poin yang kedua. Hari ini kita akan bahas. Kenapa janda ini kok begitu tekun dalam meminta ke sang hakim? Karena janda ini dia benar-benar yakin. Dia benar-benar percaya bahwa hakimlah yang dapat diandalkan. Bahwa hakimlah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan pembelaan terbaik, tindakan keputusan terbaik buat si janda ini, bukan yang lain. Kalau si janda ini nggak benar-benar yakin bahwa si hakim ini dapat diandalkan, dia akan cari ke tempat yang lain. Betul ya? Cenah kealusan teuing eta hakim, cenah gitu ya. Aku cari aja ke tempat lain, aku andalkan saja orang lain.
Tapi janda ini berulang kali meminta kepada si hakim karena dia benar-benar percaya bahwa hakimlah yang dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara, sebelum wanita ini sungguh-sungguh meminta, wanita ini terlebih dahulu sungguh-sungguh percaya bahwa hakim adalah satu-satunya pribadi yang dapat memberi pembelaan terbaik terhadap dirinya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita nggak konsisten di dalam doa. Kenapa sih? Karena kita rasa kondisi kok tidak berubah. Kita nggak konsisten karena kita rasa semakin aku berdoa kok kayaknya kondisi semakin parah dan sebagainya. Akhirnya kita mulai meragukan Tuhan yang sebelumnya kita anggap dia mendengar doa kita. Di slide saya tuliskan, jika hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita berhenti berdoa dan memohon kepada Tuhan, sangat mungkin kita meragukan bahwa jawaban doa terbaik itu berasal dari Allah yang adalah Bapa kita. Kalau hari ini kita dalam kondisi berhenti berdoa, tidak lagi berdoa karena kita merasa lelah, kita merasa udahlah doaku tidak mendatangkan sebuah perubahan dan sebagainya, sangat mungkin sebetulnya kita sedang meragukan, sanggup gak sih Allah menolong aku. Tapi hari ini kita mau sama-sama diyakinkan. Ya, terima kasih Ibu Grace pemimpin pujian lagu terakhir tadi mengingatkan kita kembali. Bapak Ibu, sehelai rambut di kepala kita aja gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, dia menyertai, dia menolong, memelihara tepat pada waktunya. Lewat pujian itu kita diteguhkan dan lewat firman Tuhan sore ini kita akan lebih diteguhkan. Satu ayat yang sering kali kita ingat ketika kita ada di tengah pergumulan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow! Sering ya Bapak Ibu kita dengar ayat ini. Kita ingat ayat ini. Tapi kita mau renungkan pada sore hari ini. Ada 3 hal. Yang pertama, lewat ayat ini kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengenal setiap kita. Allah kita adalah Allah yang mengerti setiap kita pribadi lepas pribadi. Ayat tadi katakan apa? Kamu pencobaan-pencobaan biasa yang kamu alami itu enggak melebihi kekuatan manusia. Dipertegas lagi, Paulus katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai, lebih spesifik, melampaui kekuatanmu. Artinya di sini Allah yang kita sembah, Allah yang kita kepadanya kita berharap pertolongan adalah Allah yang sangat mengenal, Allah yang sangat mengerti Anda dan saya pribadi lepas pribadi. Bahkan dia jauh lebih mengerti kita dibanding pasangan kita. Dia jauh lebih mengerti kita dibanding orang tua atau anak kita. Bahkan dia lebih mengerti diri kita dibanding diri kita sendiri. Seringkali kita bertanya-tanya, bukan? Ketika kita di dalam pergumulan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Apa salahku? Apa salah orang tuaku? Gitu ya. Kita sendiri bingung apa salahku. Kita nggak ngerti. Ya, orang yang ada di dalam gelap seringkali tersandung dan yang lebih mengenaskan dia nggak tahu apa yang menyebabkan dia tersandung. Orang yang nggak sadar apa yang menyebabkan dia tersandung, maka dia akan selalu tersandung di hal yang sama. Tapi kita bersyukur bahwa Allah kita sekalipun kita nggak ngerti apa yang menyebabkan kita tersandung, tapi Dia Allah yang mengerti, Allah yang mengenal kehidupan setiap kita. Saudara, dikenali dan dimengerti adalah dambaan semua pribadi. Ya, dalam konflik, cik atuh ngartikeun, cik atuh peduli.
Kamu sudah hidup dengan saya sekian puluh tahun, kamu masih belum mengenal saya. Saya nggak sukanya ini, tapi kamu lakukan. Seringkali bukan itu keluar dari hati kita, dari mulut kita. Kita tuh ingin dikenali. Kita itu ingin dimengerti. Dan hari ini kita tahu bahwa di tengah permasalahan pergumulan kita, ada pribadi yang sangat peduli terhadap kita. Dia mengenal kapasitas kita. Jadi jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain ya. Semakin kita membandingkan, kita semakin capek. Waktu kita bandingin, hidup dia mah enak. Enak ya, gini gitu. Kita menjalani hari-hari nggak pernah bisa enjoy. Atau kita ngerasa, pergumulannya lebih rendah ya dari kita. Anda dipercayakan pergumulan yang lebih besar tanpa Anda sadari, tanpa Anda ingat-ingat, Tuhan tahu kapasitas Anda yang jauh lebih besar sesungguhnya. Pencobaan yang kita alami hari ini itu tidak mungkin terjadi tanpa seizin Allah yang adalah Bapa kita. Waktu sekolah minggu kita seneng ya nyanyi, aku senang jadi anak Tuhan gitu ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Banyak pujian yang mengingatkan kita bahwa status kita adalah anak. Tapi ingat Bapak Ibu, namanya anak, pencobaan yang dialami anak itu tidak pernah akan terjadi jika Bapak tidak mengizinkan. Dan jika Bapa mengizinkan pencobaan di kita hadapi, pergumulan kita hadapi, di situ ada sebuah jaminan bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatanku. Bahkan di ayat tadi kita baca, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dia memberikan kekuatan supaya kita dapat menanggungnya. Amin. Dia memberikan jalan keluar sehingga kita bisa melewatinya. Kita bayangin yuk apa yang Allah lakukan buat kita. Dia tahu kapasitas kita. Nggak sampai di situ. Dia beri kita kekuatan. Seharusnya kalau dia tahu kapasitas kita, dia kasih kita kekuatan nggak? Tanpa dia kasih kita kekuatan, kita bisa. Karena tidak melebihi kapasitas kita. Tapi dia tidak hanya mengenal, tidak hanya mengerti, dia topang hidup kita. Dia beri kekuatan untuk kita melewati itu semua, Bapak Ibu. Sehingga kita dapat menanggungnya. Di dalam Ibrani 4 ayat 15, ya, penulis Ibrani bilang gini. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, saya pernah berapa kali sampaikan. Kira-kira kalau Yesus cuma datang ke dunia mau mati di kayu salib, bisa nggak dia datang H-1 penyalipan? Dia datang H-1 penyalipan bisa nggak? Bisa aja, karena dia Tuhan. Tapi kenapa dia ambil dari 0 tahun? Jadi 6 bulan. Jadi 1 tahun. Terus hari demi hari dia lewati. Kenapa dia ambil hari demi hari dilewati? Gak H-1 aja turunnya. Kenapa? Karena dia mau turut merasakan apa yang hari ini Anda dan saya rasakan. Kita perhatikan hidup Yesus. Dia lahir di tengah keluarga yang miskin. Hari ini ada yang kecewa karena ada di tengah keluarga yang secara ekonomi miskin. Saya mau katakan, sebelum Anda mengalaminya, Yesus terlebih dahulu mengalami. Di dalam perjalanannya, Yesus dikhianati. Ada yang hari ini pernah dikhianati? Yesus sebelum Anda dikhianati, sebelum saya dikhianati, Yesus terlebih dahulu merasakan sakitnya dikhianati. Ada yang pernah merasa ditolak? Firman Tuhan katakan, Anak manusia datang, firman itu datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Yohanes 1.
Yesus pernah dikhianati. Yesus lahir di tengah keluarga yang miskin. Dia tidak dihargai, dia dicurigai, dia disalah mengerti, dia direndahkan, dia ditinggalkan bahkan ketika dia disalib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kondisi yang sangat menyakitkan. Dia disalah mengerti. Bapak Ibu, Yesus rela menjalani hal-hal yang demikian supaya kita hari ini tidak merasa sendiri. Anu nyaho nyeri hati orang. Seringkali ketika kita dikhianati, kita terkurung dalam kondisi sakit yang begitu mendalam, dan kita seringkali katakan, gak ada yang bisa ngerti perasaanku. Yes, manusia gak pernah mengerti perasaan yang Anda alami. Tapi Yesus terlebih dahulu pernah merasakan apa yang hari ini Anda alami. Dengan menjalani itu semua, kita memiliki sahabat. Dengan Yesus rela dikhianati, dia tidak dihargai, direndahkan, ditinggalkan, dan sebagainya. Yesus sudah mengalami itu. Sehingga ketika kita hari ini mengalami, kita gak perlu merasa berjalan sendiri. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengalami itu semua. Wow. Ini kabar baik buat kita semua pada sore hari ini. Ketika kita harus menghadapi itu semua, kita bisa menang dari perasaan aku paling menderita. Mental korban. Yuk. Ketika kita merasa aku yang paling tersakiti. Yes, mungkin kalian, Anda, saudara semuanya gak pernah dengar cerita yang semengerikan apa yang Anda alami. Tapi ingat, Yesus pernah mengalami apa yang Anda rasakan. Dikhianati oleh orang yang terkasih, Yesus pernah. Dia yang adalah Allah, diperlakukan sangat rendah, dia pernah. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang mengenal. Allah kita adalah Allah yang mengerti dan sudah menjalani apa yang aku dan kita semua alami hari ini. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia, dan kesetiaan Allah bagi kita itu berbeda dengan kesetiaan manusia. Kapan kita anggap Allah tidak setia sama hidup kita? Ketika kita mulai menyamaratakan kesetiaan Allah dengan kesetiaan lingkungan. Lingkungan setia sama kita kalau kita banyak uang. Lingkungan setia sama kita kalau kita bisa mendatangkan keuntungan buat lingkungan. Tapi ketika kita mengalami kejatuhan, bukankah orang-orang yang tadinya setia mundur meninggalkan kita? Saya mau katakan, kesetiaan dunia itu sifatnya transaksional. Bergantung terhadap apa yang kita berikan atau apa yang dia ingin dapatkan. Kesetiaan lingkungan itu sifatnya transaksional. Tapi kesetiaan Allah itu sifatnya unconditional. Itu tidak terpengaruh kondisinya. Matius 5 ayat 46 firman Tuhan berkata gini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Lewat ayat ini kita tahu, standar kasih, standar setia di dunia itu sangat transaksional. Tapi kesetiaan Tuhan kita itu unconditional. Bapak Ibu, saya mau katakan, jika hari ini Anda ada, itu karena kesetiaan Allah yang tidak melihat apa yang telah Anda lakukan. Sudah berapa kali kita menyakiti Tuhan? Sudah berapa kali kita berjanji dan kita melanggar? Sudah berapa kali kita berkomitmen dan kita gagal? Sudah berapa kali dan seberapa jauh kita meninggalkan dia? Tapi hari ini
tangannya terbuka. Hari ini kita bisa mendengar bahwa Tuhan tulus mengasihi kita. Makanya sih Tuhan setia. Masa sih Tuhan setia? Aku tuh udah bobrok, aku tuh udah hancur. Masa sih dia setia? Saya mau katakan, saya mau kasih sebuah pertanyaan. Mari kita renungkan. Apa yang jadi fondasi kita untuk kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang setia? Renungkan. Apa yang menjadi fondasi kita untuk kita hari ini percaya bahwa Ia adalah Allah yang setia? Apa fondasi kita? Apa hal yang bisa meneguhkan kita bahwa hari ini kita percaya bahwa Dia adalah setia? Satu, Injil. Hanya Injillah yang menjadi jaminan buat kita bahwa kesetiaannya gak akan pernah berubah di dalam hidup kita. Injil ini berbicara bagaimana sebelum kita bertobat, Dia sudah mati untuk kita. Sebelum kita menyembah Dia, melayani Dia dengan hati yang berkenan di hadapan Dia, Dia telah mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita. Dalam Injil kita menemukan bahwa kita dikasihi dengan sempurna sedari kita menolak Dia. Bukan soto sedari di Sudirman, ya. Sejak dari kita menolak Dia. Dia setia, Dia mengasihi kita. Sejak dari tidak ada satu hal pun yang baik yang dapat kita lakukan di hadapannya. Mari sadari hal ini. Seringkali kita mudah menganggap Tuhan tidak setia ketika kondisi tidak seperti yang kita harapkan. Tapi saya mau katakan, sekalipun kondisi tidak berubah, sekalipun kondisi belum berubah, permasalahan masih tetap ada, bahkan mungkin semakin berat hidup ini. Tapi Injil, salib Kristus, pengorbanan Kristus itu menjadi jaminan bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Siapa di sini yang pernah tinggalin kendaraannya dengan kunci tergantung di mall, di parkiran dengan sengaja? Jangan kendaraan ya, kemahalan. Handphone. Pulang dari sini ada yang ke Suju, ada yang kemana, tinggalin handphone dengan sengaja. Bye, pergi, pulang. Ada? Moal ayat. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah membeli handphone itu dan mungkin cicilannya belum lunas. Bu Gembala paling kencang ketawanya. Tenang Bu, nanti kita lunasi ya. Ya. Karena kita sudah berkorban. Akhirnya kita jaga baik-baik. Halo? Hidup kita, harga diri kita itu adalah nyawa Yesus. Dan dibayarnya bukan cicilan, dibayarnya lunas. Kematian Yesus bukan DP yang harus kita lunasi dengan perbuatan baik, melayani dan sebagainya. No. Pengorbanan Yesus itu sempurna, membayar lunas, membeli kita dari cengkram dosa, cengkram iblis yang membawa kita kepada kematian. Amin. Mana mungkin kita dibiarkan berjalan sendiri. Ingat ya, kondisi yang belum berubah bukanlah indikasi Yesus tidak setia. Siapa di dunia ini yang paling besar berkorban bagi kita? Saya mau katakan, pengorbanan Yesus itu jauh lebih besar dari pengorbanan yang pernah kita terima dari orang di sekitar kita. Maaf, bukan saya merendahkan pengorbanan besar yang mungkin orang tuamu, pasanganmu, anakmu lakukan, berikan.
Tapi saya mau katakan, pengorbanan Yesus itu jauh lebih besar. Penting kita selalu mengingat Injil, Bapak Ibu. Saya berdoa kita sama-sama dibukakan betapa pentingnya kita mengingat Injil dan diingatkan akan Injil. Karena seringkali kita mudah oleng, kita mudah goyang. Yang ketiga, dia nggak cuman mengenal, dia nggak cuman mengerti, dia nggak cuman setia, tapi dia berkuasa. Firman Tuhan tadi kita baca sama-sama. Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Yesus, Tuhan kita, adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa memberi jalan keluar bagi kita. Lukas 18 ayat yang ke-7, tadi kita sama-sama baca. Yesus kasih sebuah pertanyaan gini, kalau hakim itu aja bisa menolong, apakah Allah akan menunda-nunda dalam menolong? Itu sebuah pertanyaan yang tentunya jawabannya tidak. Oke. Jadi kalau hari ini kuasanya, pertolongannya belum dia nyatakan, jalan keluar belum dia nyatakan bagi permasalahan kita, berarti memang kita masih dalam titik aman. Bukan berarti dia menunda-nunda. Itu yang harus kita pahami dengan benar. Bapak Ibu, di dalam perjalanan Yesus banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan semasa hidupnya. Dia menyembuhkan orang sakit, dia bahkan membangkitkan orang mati. Itu semua menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang sanggup memberikan jalan keluar. Bahkan untuk permasalahan terbesar kita dalam hidup ini, yaitu permasalahan dosa. Yesus sudah memberikan jalan keluarnya. Bapak Ibu, jalan keluar atas perseteruan dengan Allah itu tidak akan pernah dapat diselesaikan oleh kita, oleh manusia. Kalau masalah dosa bisa diselesaikan dengan masalah uang, Yesus nggak usah turun. Yesus bikin aja hujan uang, selesai. Ya, kalau permasalahan dosa bisa diselesaikan dengan hati yang baik, amal, Yesus nggak usah turun ke dunia. Dia bikin aja semua hatinya jadi baik. Selesai. Tapi permasalahan dosa nggak bisa diselesaikan dengan itu semua. Permasalahan dosa harus diselesaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ingat, bahwa permasalahan terbesar yang kita miliki adalah permasalahan dosa. Dan dia sudah memberikan jalan keluar. Dia sudah menyelesaikannya. Harusnya kita yang bayar, tapi dia bilang gini, nggak usah kamu yang bayar, biar aku yang bayar. Masa permasalahan hidup dia tidak sanggup memberi jalan keluar? Lukas 18 ayat 27, beberapa ayat setelah Yesus bicara tentang perumpamaan doa, Yesus bilang gini, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ada seorang muda datang kepada Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus, dia tanya, aku mau memperoleh keselamatan, gimana caranya? Yesus bilang, singkat cerita Yesus bilang, pulang, jual hartamu, ikut aku. Dia marah, dia jengkel. Murid-muridnya bingung. Tuhan, terus siapa yang bisa masuk surga? Yesus katakan ini, apa yang mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Artinya permasalahan, penyelesaian terhadap permasalahan yang namanya dosa itu gak bisa diselesaikan sama manusia, hanya bisa diselesaikan oleh pribadi yang namanya Yesus Kristus. Sepupu kita, agama sebelah katakan, mau masuk surga itu harus jalan di rambut yang dibagi 7, Siratul Mustaqim. Ada yang bisa? Gak ada yang bisa menunjukkan bahwa memang keselamatan, untuk mencapai keselamatan kekal itu hanya dapat melalui salib Kristus. Dan itu sudah diberikan buat kita, buat saya dan saudara dengan cuma-cuma. Saya mau katakan, dia yang adalah anak rela menjadi seteru. Dia itu anak Allah, betul ya? Tapi dia rela menjadi seteru Allah karena menanggung dosa kita, supaya kita yang adalah seteru dilayakan menjadi anak. Wow.
Bangga nggak Bapak Ibu jadi pengikut Yesus? Biarlah kebanggaan, sukacita, ucapan syukur kita sebagai pengikut Kristus bukan sekedar karena berkat-berkat jasmani, tapi yang terpenting di atas semuanya, Dia, Yesus, yang adalah anak, rela menjadi seteru supaya kita yang tadinya seteru Allah diperdamaikan dengan Allah dan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Begitu besar pengorbanannya buat saya dan saudara. Bagaimana mungkin Dia meninggalkan kita yang telah dibeli dengan harga yang sangat mahal? Ketika kita hari ini ada dalam pergumulan, ingat 3 hal ini. Lewat 3 hal ini, kita mengenal Dia, sehingga seharusnya tidak perlu kita ragu untuk berseru kepada Dia. Wanita janda itu, dia tahu bahwa hakim adalah satu-satunya pribadi yang bisa menolong dia. Hari ini kita dibukakan bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Mari, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berseru kepada Dia. Bapak Ibu, permasalahanmu bukan berhenti ketika pasanganmu meninggal dunia. Ya, banyak hari ini yang menganggap pasangannya sebagai sumber permasalahan di dalam kehidupannya. Banyak yang hari ini memandang anaknya sebagai masalah terbesar di dalam hidupnya. Orang tuanya sebagai masalah, sumber masalah terbesar dalam hidupnya. Saya mau katakan gini, pasanganmu, anakmu, orang tuamu, itu diizinkan oleh Allah hadir di dalam hidupmu. Kelemahannya dan kekurangannya mungkin bisa menjadi masalah bagimu, namun Bapa tidak meninggalkan engkau menghadapi orang itu seorang diri. Hari ini jika engkau menghadapi pasanganmu yang engkau rasa bermasalah, saya mau katakan, engkau tidak ditinggalkan oleh Tuhan berjalan sendiri menghadapi pasanganmu yang begitu sulit, menghadapi orang tuamu yang begitu sulit, menghadapi anakmu yang begitu sulit. Tuhan akan memberi kekuatan dan jalan keluar telah Dia sediakan bagimu. Jalan keluar itu sangat mungkin. Jalan keluar itu sangat mungkin. Perhatikan baik. Dimulai dari hidupmu, dari hidupku yang diubahkan. Seringkali kita fokus. Ini sumber masalahnya. Padahal cara Tuhan sangat mungkin jalan keluar itu terjadi diawali dengan perubahan kehidupan kita. Next. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat 14. Ini yang seringkali kelupaan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Setelah Paulus menuntun kita mengenal siapa Allah kita, Allah yang mengenal mengerti, Allah yang setia, Allah yang berkuasa, maka dari itu udah tahu Allah kayak gitu. Jangan jadi berpaling dari Allah. Bisa nangkap Bapak Ibu? Jangan menggantikan Allah dengan hal-hal lain untuk kita andalkan. Mari kita tekun berdoa. Karena Allah kita adalah Allah yang paling mengerti kita. Anda ingin hidupmu dimengerti, makin dekat dengan Dia, kita makin terpuaskan. Karena Dia adalah pribadi yang paling mengerti kita. Allah kita adalah Allah yang setia, unconditional. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, berdaulat, sanggup menuntun kita keluar dari pergumulan kita. Maka dari itu, Yesus katakan di ayat yang ke-7 tadi kita baca, Dia gak akan tunda-tunda untuk menolong kita. Next, di slide saya tuliskan. Lukas 18 ayat yang ke-8, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan gini, kita diselamatkan oleh iman. Namun ketika iman itu tidak membuat kita hidup bertekun dalam doa, maka sesungguhnya ada yang salah dengan iman kita.
Yes, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena iman. Tapi ketika iman itu tidak menuntun kita bertekun dalam doa, tidak menuntun kita mengalami pertobatan dan menghasilkan buah-buah perubahan, maaf kata, saya mau katakan ada yang salah dengan imanmu. Dan biarlah setiap minggu kita diingatkan akan salib. Supaya apa? Supaya kita beriman dengan benar kepada Dia. Apa yang harus kita imani dari Dia? Bukan mujizatnya, tapi pengorbanannya. Itu yang utama dan terutama. Bagian yang terakhir. Apa sih peran Injil dalam kehidupan doa? Karya Injil yang adalah kekuatan Allah itu bekerjanya seperti apa di dalam kehidupan doa kita. Next. Ada 4 hal kita bahas dengan cepat. Yang pertama, Bapak Ibu, Injil bekerja mengubahkan hati kita dan orientasi doa kita. Minggu lalu kita sama-sama bahas. Kenapa sih Yesus katakan, jika aku tinggal di dalam kamu dan jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Kenapa Yesus katakan demikian? Karena ketika seseorang hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan hidup di dalamnya, yang akan terjadi hatinya diubah. Ketika hatinya diubah, keinginan Allah, kehendak Allah itu diinstal di dalam hati kita. Sehingga di dalam hati kita ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita nggak akan berdoa macam-macam. Seseorang yang sudah mengalami hidup baru, doanya bukan supaya pasangan cepat diangkat pulang. Doanya bukan supaya orang yang jahat itu mengalami musibah. Bukan. Tapi ketika seseorang diubahkan hatinya sama Tuhan, yang akan terjadi apa? Di dalam hatinya ada keinginan Allah. Dengerin di YouTube ya, recording ibadahnya ya. Belajar lagi hal ini. Injil berkuasa merubah hati dan orientasi doa kita. Yang kedua, Injil menjadi jalan pembuka. Katakan jalan pembuka. Injil menjadi jalan pembuka bagi saya dan saudara sehingga kita memiliki relasi yang sangat intim dengan Allah. Kalau Dia nunggu kita kudus dulu, baru Dia mau intim sama kita nggak akan pernah intim sama Dia. Hanya karena kasih-Nya, hanya karena kemurahan Tuhan. Kita yang berdosa, kita yang sangat najis, kita yang sangat jijik, diambil, dipeluk, dijadikan anak. Jika Bapak Ibu di rumah tidak ada asisten rumah tangga, Bapak Ibu mungkin akan bergulat dengan tumpukan sampah. Sampah basah. Itu mengerikan. Apalagi udah lama gak dibuang. Gimana Bapak Ibu pegang dan rapikan plastik itu? Dengan tangan begini digenggam? Atau dengan jari seminimal mungkin diikat? Bagaimana cara Bapak Ibu membawa sampah itu? Dirangkul begini? Atau diangkat begini seminimal mungkin dan kita jalan begini? Kenapa kita lakukan itu? Karena itu kotor. Itu bau. Mungkin sudah banyak bilatungnya. Kita pun mual melihatnya. Tapi tahu nggak apa yang Yesus lakukan? Kita lebih kotor, lebih najis, lebih menjijikkan dari sampah itu karena dosa kita. Tapi Dia tidak jewer kita begini. Dia peluk kita. Bahkan Dia berkorban. Dia membeli sampah itu dengan harga termahal.
yaitu nyawanya sendiri. Sehingga kita punya relasi. Kita bisa panggil dia Bapa. Injil ini menjadi fondasi terkokoh bagi jiwa kita, bahwa dialah yang paling mengerti kondisi kita, bahwa dialah yang peduli terhadap kita, dan membuat kita yakin percaya semua keputusannya adalah yang terbaik. Injil merupakan fondasi kita bisa tetap percaya Tuhan tetap setia sekalipun kondisi belum berubah. Membuat kita tetap yakin bahwa keputusan yang bertentangan dengan keinginan kita itu adalah keputusan terbaik yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Seringkali yang jadi masalah tuh gini. Kita berdoa, minta Tuhan tolong. Tuhan udah tolong, tapi kita gak sadar ditolong. Karena cara dia tolong berbeda dengan cara yang kita bayangkan. Ya. Tapi dengan Injil kita bisa memiliki keyakinan, yes, terima kasih Tuhan. Sekalipun ini bukan caraku, tapi ini caramu, dan karena aku tahu engkau sudah berkorban bagiku, aku percaya bahwa caramu yang terbaik. Sulit menerima kenyataan, sulit berdamai dengan keadaan, sulit. Tapi hari ini, sore ini kita menemukan kuncinya. Kuncinya apa? Injil. Contoh tadi, dia sudah beli kita dengan harga yang sangat mahal. Gak mungkin dia gak setia, gak mungkin dia gak pelihara, gak mungkin dia gak peduli, gak mungkin asal-asalan dia membuat keputusan bagi hidup kita. Dan yang terakhir, Injil menjadi penerang bagi saya dan saudara, bahwa solusi dari permasalahan terbesar telah dia anugerahkan, dia berikan kepada kita. Permasalahan yang mustahil untuk kita selesaikan dengan kekuatan kita telah dia selesaikan di atas kayu salib. Ini menjadi sebuah penerang. Ketika permasalahan kita di dalam hidup ini belum selesai, Injil menerangi hati dan pikiran kita bahwa hey, ada yang lebih besar dari masalahmu hari ini yang telah aku selesaikan. Belum dikabulkannya doa kita bukan bukti bahwa Tuhan tidak bekerja. Dia sudah bekerja dan dia akan terus bekerja. Sampai kapan? Sampai putih rambut kita? No. Sampai kita tutup usia. Mari. Wanita janda ini tekun berdoa karena dia mengenal siapa hakim yang kepadanya dia berseru. Mari kita tekun berdoa kepada Tuhan. Karena hari ini kita dibuat semakin mengerti siapa sih pribadinya. Mari kita semakin tekun merenungkan Injil, karena hari ini kita tahu Injil merupakan fondasi, Injil merupakan penerang, Injil merupakan jalan pembuka. Injil berkuasa merubah hatimu dan hatiku. Biarlah pengenalan yang lebih mendalam akan Allah memberi kita kekuatan untuk kita semakin konsisten dalam berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami dibawa semakin mengenal Engkau. Kami dibuat semakin mengerti bagaimana Injil bekerja di dalam doa-doa kami. Roh Kudus, ubah setiap hati anak-anak-Mu. Ubah setiap hati kami. Biarlah Injil boleh menjadi penerang yang mengingatkan kami. Sekalipun masalah pergumulan belum selesai hari ini, tapi masalah terbesar, yaitu dosa, telah Engkau selesaikan. Biarlah Injil, Tuhan, terus
boleh bekerja meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengerti, setia, dan semua keputusan-Mu yang terbaik. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyucikan kami sehingga kami dilayakan menjadi anak-anak-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur. Kita bangkit berdiri bersama, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Biarlah kasih setiamu, anugerahmu itu terus mengenyangkan jiwa kami sampai akhir hidup kami, sehingga kami tidak mencari kepuasan di luar, tapi biarlah karya salibmu itu terus mengenyangkan, memuaskan, memulihkan hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, termeterailah firman-Mu. Roh Kudus yang kuatkan, mampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Sebentar kami akan memberi persembahan. Sucikan, kuduskan, layakan kami untuk memberi persembahan. Kami mau memberi bukan untuk diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengorbanan-Mu di kayu salib yang berkuasa menyucikan hati nurani kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh sama-sama angkat tangan. Kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada sore hari ini. Persembahan secara onsite boleh dijalankan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah ingin memberikan persembahan atau perpuluhan bisa mentransfer langsung ke rekening BCA Ayah Yusak Setiawan di 1570330043. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi mengikuti ibadah ini terlambat, bisa menonton kembali khotbah hari ini di YouTube channel Jerusalem Community Church. Saya berharap bagi Bapak Ibu bisa sama-sama dikuatkan lewat firman Tuhan hari ini, dan juga kita mau belajar dan percaya bahwa Injil sanggup mengubahkan setiap kita dan memampukan kita untuk mengenal Tuhan kita. Itu aja, saya serahkan kembali ke Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Kami berterima kasih buat sore hari ini, lewat pujian penyembahan, lewat firman kami diteguhkan akan kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarlah lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kasih Tuhan boleh memulihkan bangsa dan negara kami. Tergenapilah apa yang Tuhan pandang baik. Kami menyerahkan setiap
pemimpin kami diberikan hati yang takut akan Tuhan. Agenda-agenda kenegaraan, pemilu tahun depan, kepindahan ibu kota negara, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang bekerja dan kehendak-Mu lah yang terjadi di bumi Indonesia. Kami berdoa buat komunitas kami Jerusalem Community Church dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan, tolong kami, bahwa kami semakin kagum akan Injil, karena Injil berkuasa mengubah hidup kami. Injil berkuasa menolong kami menjadi pelaku firman. Injil berkuasa meneguhkan kami ketika kami dalam kerapuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu berdoa sore ini untuk keluarga Daniel, yang di mana Abel dan Excel sedang mengalami kelemahan tubuh di opname. Kami berdoa Tuhan, Daniel, Christina boleh dikuatkan sebagai orang tua, diberikan hikmat, penghiburan, diberikan kekuatan ekstra untuk mendampingi Abel dan Excel. Juga untuk Abel dan Excel, kami percaya ada dalam genggam tangan Tuhan yang sempurna. Jika kelemahan tubuhnya masih terus Tuhan, kami berdoa Tuhan beri hatinya mengucap syukur, hatinya tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah setiap obat-obatan, setiap tim medis, semua tindakan boleh diambil dengan tepat dalam tuntunan Tuhan, dan semuanya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan Abel dan Excel. Lewat kondisi ini, keluarga Daniel boleh semakin mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Ibu Elisa yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang topang, Tuhan yang berikan penghiburan, kekuatan, Tuhan yang sembuhkan. Bapak Timotius dan Ibu Esther yang mendampingi beberapa hari di Jakarta, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama tadahkan tangan, kita mau menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang dikuatkan, dimampukan dengan penuh sukacita melakukan firman, ada dalam hati kita, hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, dalam nama Yesus terus ada dalam pemulihan Tuhan. Memberkati pekerjaan, perekonomian, kesehatan, pergaulan, studi, pelayanan, apapun yang hari ini Tuhan percayakan, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Tuhan, kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.